Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perlakuan akuntansi untuk pengalokasian dana bank. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Puspayani dengan NIM akhir 1018, ada Ida Royani dengan NIM akhir 1051, dan ada Kadek Devi Tarinayani dengan NIM akhir 1153. Next. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian dari pengalokasian dana bank, yang kedua gambaran umum tentang kredit, yang ketiga unsur-unsur kredit, yang keempat tujuan dan fungsi kredit, yang kelima jenis-jenis kredit, yang keenam prinsip-prinsip kredit, dan yang ketujuh ada perlakuan akuntansi terhadap kredit yang diberikan. Next. Materi yang pertama ada pengertian pengalokasian dana bank. Pengalokasian dana bank ini yang kita ketahui adalah proses pengelolaan dana, pengalokasian dan pengawasan, di mana aspek penghimpunan dana ini disalurkan dari dana masyarakat, di mana agar masyarakat atau nasabah memperoleh keuntungan serta bank tersebut juga memperoleh keuntungan. Kemudian ada dua, alokasi dana bank menurut Muhdarsyah Sinungun, di mana yang pertama ada aktiva yang tidak menghasilkan, yang kedua ada aktiva yang menghasilkan. Next. Yang kedua, gambaran umum tentang kredit. Di mana selain bank menghimpun dana dari masyarakat, bank juga mempunyai fungsi di mana menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat tersebut melalui kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Next. Materi yang ketiga ada unsur-unsur kredit, di mana unsur-unsur kredit ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan itu sendiri merupakan di mana bank memberikan kepercayaan kepada nasabahnya sebelum memberikan kredit. Kemudian ada kesepakatan. Kesepakatan yang kita ketahui di mana sebelum terjadinya pemberian kredit tentunya masyarakat atau nasabah itu memiliki perjanjian dengan pihak bank, di mana perjanjian itu ada tanda tangan masing-masing pihak untuk berkomitmen melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, ada jangka waktu. Setelah nasabah atau masyarakat melakukan kredit, tentunya ada jangka waktu tertentu yang diberikan kepada bank untuk melunasi kreditnya. Yang keempat ada resiko. Resiko ini kemungkinan akan terjadi apabila nasabah tidak melunasi pinjamannya. Jadi pihak bank akan melakukan tagihan secara langsung kepada si peminjam. Yang kelima ada balas jasa. Balas jasa ini diberikan kepada nasabah agar nasabah merasa nyaman dalam melakukan pengkreditan, di mana balas jasa yang diberikan berupa bunga dan biaya administrasi bank yang merupakan pendapatan utama bank. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan presentasinya untuk materi yang keempat. Tujuan pemberian kredit. Tujuan pemberian kredit terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit yaitu bersumber dari bunga dan biaya administrasi. Lalu yang kedua ada membantu usaha nasabah. Dengan adanya pemberian kredit, maka dapat membantu pihak debitur dalam memperluas usahanya melalui dana yang diterima melalui kredit yang buat. Lalu yang ketiga adalah membantu pemerintah. Pemberian kredit dapat membantu pemerintah dalam proses pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, pemerintah juga memperoleh keuntungan berupa penerimaan pajak, membantu membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat, dan menghemat serta meningkatkan devisa negara. Next. Selanjutnya ada fungsi pemberian kredit. Fungsi pemberian kredit terbagi menjadi 8. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Uang akan memberikan manfaat yang lebih apabila digunakan untuk mengembangkan usaha dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang kedua, meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Pemberian kredit dapat menimbulkan terjadinya peredaran uang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Yang ketiga, meningkatkan daya guna suatu barang. Kredit yang diberikan diharapkan dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi bermanfaat bagi pengguna. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Dengan adanya pemberian kredit dapat memperlancar arus barang yang beredar. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya pemberian kredit, tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk memulai usahanya. Lalu yang keenam, meningkatkan kegairahan berusaha. Karena dengan adanya pemberian kredit, dapat menambah modal bagi masyarakat yang kekurangan modal. Yang ketujuh, meningkatkan pemerataan pendapatan. Kredit yang diberikan diharapkan dapat digunakan oleh debitur untuk meningkatkan pendapatannya. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, meningkatkan hubungan internasional. Dengan adanya kredit dapat menjalin kerjasama dengan negara lain. Next. Materi yang kelima adalah jenis-jenis kredit. Yang pertama adalah berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, kredit terbagi menjadi 2, yakni kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk perluasan usaha. Dan jangka waktu penggunaan kredit investasi adalah jangka waktu penggunaan yang lama. Lalu yang kedua, kredit modal kerja digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasional usaha, di mana jangka waktu penggunaannya untuk kredit modal kerja adalah jangka waktu penggunaan yang pendek. Next. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah kredit produktif. Kredit produktif ini adalah kredit yang biasanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Selanjutnya ada kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Next. Lalu ada yang berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka waktu terbagi menjadi 3, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lalu untuk pengertian kredit jangka pendek adalah kredit yang masa pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Kredit jangka menengah adalah kredit yang masa pengembaliannya antara 1 sampai 3 tahun. Lalu yang terakhir, kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya lebih dari 3 tahun. Next. Nah, selanjutnya adalah kredit berdasarkan jaminan, yakni kredit dengan jaminan dan tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan adalah kredit pinjaman yang diberikan baik oleh pihak bank atau lembaga keuangan, di mana pihak nasabah atau calon kreditur akan memberikan jaminan sebelumnya. Lalu kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai, yang dapat diperoleh tanpa memberikan agunan. Next. Yang terakhir adalah berdasarkan sektor usaha. Berdasarkan sektor usaha ini dapat kita lihat seperti dari pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan sektor lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip kredit. Pemberian kredit bank harus memiliki keyakinan bahwa
kredit yang diberikan beserta bunganya akan dapat tertagih. Maka harus dilakukan analisa terhadap calon debiturnya yang menilai apakah kredit itu layak diberikan atau tidak. Secara umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk dicairkan berupa analisa 5C dan 7P. Analisa 5C ini terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Adapun pengertian dari masing-masing analisa 5C yaitu yang pertama karakter, yaitu keyakinan bahwa watak calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Kemudian capacity yaitu kepastian akan kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Kemudian kapital yaitu kepastian penggunaan modal secara efektif. Yang keempat ada kolateral yaitu jaminan yang dapat diberikan oleh calon debitur. Kemudian yang kelima yaitu condition, di mana penilaian terhadap kondisi perekonomian dan politik saat ini dan prediksinya di masa yang akan datang. Kemudian analisa 7P ini terdiri dari personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Adapun pengertian dari masing-masing metode analisa 7P ini, yang pertama personality. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkah laku sehari-hari yang mencakup sikap, emosi, dan tindakan dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter. Yang ketiga, purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Yang keempat, yaitu prospek, menilai apakah usaha nasabah di masa yang akan datang akan menguntungkan atau tidak. Kemudian yang kelima, payment, yaitu bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit. Yang keenam, profitability, yaitu menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang ketujuh, protection, yaitu bagaimana menjaga fasilitas kredit yang diberikan benar-benar dapat tertagih, dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi. Yang ketujuh yaitu perlakuan akuntansi terhadap kredit yang diberikan. Dalam proses pemberian kredit akan dimulai dari adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat pihak bank dan debitur yang tidak dapat dibatalkan sepihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, perjanjian kredit merupakan komitmen untuk memberikan kredit kepada nasabah. Komitmen ini merupakan transaksi off balance, artinya transaksi yang belum dapat dicatat atau belum mempengaruhi neraca atau laporan laba rugi. Pencatatan baru dilakukan saat kredit benar-benar dicairkan atau saat pengucuran dana. Pada saat realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap debitur yang diakui sebagai pendapatan. Beban tersebut berupa biaya provisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya material, dan biaya lainnya. Biaya materai dan biaya lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.